Halo sobat-sobat candu bola, kembali lagi bersama kami dengan penyampaian jadwal dan prediksi IPL di setiap pekannya. Jadwal Liga Inggris 2003-2004 semua akan live di video.com dan SCTV serta Moji. Jadwal Liga Inggris 2003-2004 pekan ini akan ada game yang ke-9 akan kembali bergulir pada tanggal 21 sampai 24 Oktober. Dimulai hari Sabtu ini dengan menyajikan 10 pertandingan live streaming semua laga IPL pekan ini bisa ditonton di video SCTV dan Moji. Jangan bajakan, sudah banyak yang ditangkap, jangan ngambil komisi langsung, langganan saja bro. Jadwal Liga Inggris pekan ini akan dibuka dengan laga bertajuk Derby Merseyside adalah Liverpool versus Everton. Duel ini, derby yang sangat panas ini, terlepas prestasi Liverpool yang lebih tinggi, tetapi kalau bicara derby tidak ada perbedaan, selalu panas. Sabtu jam 18.30 duel kedua tim yakini berjalan menarik mengingat Liverpool dan Everton dengan dalam momentum bagus. Sampai saat ini Liverpool baru menelan satu kekalahan dari 11 laga di semua kompetisi. Itu pun satu kekalahan dengan kontroversi, di mana seluruh dunia mengetahui bagaimana kontroversinya Liverpool dikalahkan oleh Tottenham Hotspur dengan 2 kartu merah dan 1 gol yang dianulir. Namun belakangan diakui bahwa itu sebenarnya gol dan tidak offside. Menjamu Everton di Stadion Anfield juga bakal menguntungkan The Reds, mengingat dalam 5 laga kandang terakhir Liverpool selalu menang. Skuad asuhan Jurgen Klopp sanggup mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 3 gol dari 5 laga home. Di sisi lain, Everton juga dalam kebangkitan. Selepas hanya membukukan 1 poin dari 5 laga awal musim ini, The Toffees lantas bangkit dengan meraup 6 poin dari 3 laga terakhir. Hal ini diharapkan bisa menaikkan mental bertanding tim asuhan Sandys. Apalagi derby tetaplah derby. Dalam keadaan apapun, dia selalu punya energi khusus. Ketika musim 2020-2021 lalu, Everton sanggup memetik kemenangan 0-2 di Anfield lewat gol Richarlison dan Jeffrey Sigurdsson yang sudah tidak bermain lagi di sana. Sebelum kemenangan tersebut terakhir padahal sangat lama, hampir 2 dekade, tahun 1999 silam dengan skor tipis 0-1. Pekan ini persaingannya sengit karena memang penuh dengan derby. Selain Liverpool dan Everton, derby London pun akan menjanjikan derby. Tetapi sebelum mereka derby satu akan menjadi pembukaan derby yang akan sengit. Liverpool diyakini akan menang. Kemungkinan skornya tidak akan terlalu mencolok karena Sandy selalu bermain negatif football. Namun jangan lupa Liverpool melawan tim negatif football juga selalu kebobolan. Namun selalu mampu memecahkan kebuntuan sehingga selalu akan ada gol. Tetapi kemenangan Liverpool mungkin akan tipis karena Everton selalu bermain negatif. Tetapi Liverpool akan menang. Pekan ini persaingan sengit masih terjadi di papan atas peringkat 2 besar klasemen IPL antara Arsenal dan Arsenal. Kedua tim sama-sama mendulang 20 poin, namun Spurs lebih berhak duduk di puncak klasemen keunggulan surplus 18 gol sementara Arsenal dengan 16 gol. Menariknya, pekan ini semua akan tertuju ke London di mana ada 2 derby London. Tottenham maupun Arsenal masing-masing akan melakoni derby London di mana Arsenal bermain dan bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu. Inilah tajuknya adalah apakah London is blue or London is red? Karena yang jelas pemuncak klasemen London is white. Sementara Spurs menjamu Fulham yang sama-sama London is white pada Selasanya pukul 2 di akhir seluruh pertandingan Liga Inggris ini. Pertandingan lain yang tak kalah menarik adalah pertemuan 2 tim kuda hitam Aston Villa dengan West Ham. Laga ini diagendakan hari Minggu mulai pukul 22.30 sehingga 3 pertandingan ini akan sangat menarik. Kita bahas dulu bahwa Tottenham Hotspur dan Fulham. Tottenham Hotspur mulai mungkin pertandingan terakhir, tetapi dia akan menunggu dulu seperti bagaimana Arsenal, Manchester City dan Liverpool pesaing mereka, terutama Arsenal. Di pertandingan Arsenal versus Chelsea ini, kedua tim akan bertanding dengan penuh semangat karena tetap Big Four yang selalu menjadi opsi, menjadi utama yang menjadi target kedua tim ini akan tersaji dengan sebagai tajuk tim besar di dunia, bukan hanya di Inggris. Chelsea terlepas memang di awal terseok-seok, tetapi dalam laga-laga terakhir dia mampu bangkit dan terus
merupakan kemenangan. Pochettino mulai menemukan formula terbaik untuk bermain untuk menjadi skema Chelsea, di mana yang tadinya berada di 3 back, mencoba lagi dengan 5 back, tapi sekarang dengan 3 pertandingan terakhir dia konsisten dengan 4-3-3-nya, di mana Sterling, Mudryk, dan bahkan terakhir strikernya mereka Jackson pun mulai subur dengan berkali cetak gol, dan bahkan kesembuhan Borja menambah amunisi striker mereka. Banyak pemain cedera, terutama lini belakang Chelsea belum juga sembuh. James masih diragukan, tetapi bahkan di Sasi pun terakhir setelah internasional juga masih diragukan. Tetapi mereka akan punya kemampuan menggantikan dengan kedalaman skuad terlepas memang banyak yang cedera. Palmer akan mengisi sisi kanan, tapi Sterling akan di sisi kiri. Karena Mudryk kemarin di jeda internasional dia bermain dengan Ukraina, mungkin dianggap kelelahan. Tetapi 3 depannya, Palmer, Sterling, dan Jackson, dia istirahat dari jeda internasional sehingga lebih fit untuk dipasang melawan Arsenal. Sementara Arsenal ini akan sedikit repot karena striker mereka Saka, anak muda yang selalu menjadi pujaan publik Arsenal ini, diragukan tampil. Tidak hanya soal cedera, tetapi bahkan jeda internasional pun Inggris mencoretnya karena dianggap tidak bisa sembuh tepat waktu. Ini dapat dilakukan, apalagi tengah pekan nanti Arsenal akan melakoni laga Eropa di Liga Champions, sehingga ini akan menjadi pertandingan yang sangat hati-hati. Disinilah peluang Chelsea punya kemungkinan menang. Chelsea di kandang mungkin akan membuat satu keajaiban atau kejutan, di mana mungkin semua orang dengan persepak terjang terakhir dengan performa terakhir mereka, Arsenal dianggap akan mampu memenangkan pertandingan. Tetapi jangan lupa, Chelsea tetaplah Chelsea, sebuah tim besar ketika bermain satu topik melawan tim besar, bahkan terakhir melawan Liverpool di awal pekan Liga Inggris, dia akan mampu kembali ke jati dirinya. Jadi kemungkinan Chelsea bakal menang tipis melawan Arsenal 1-0, 2-1. Itu akan menjadi skor yang mungkin fantastis, di mana Arsenal juga mulai sekarang keseimbangan dari krisis cederanya mulai bermunculan. Pertandingan lain yang tak kalah menarik adalah pertemuan dua tim kuda hitam Aston Villa dan West Ham. Jika mengacu update klasmen Liga Inggris, West Ham di peringkat 7 berpeluang menggeser Villa di peringkat 5 jika The Hammer mampu memetik kemenangan. Misi tak mudah bagi West Ham mengingat Villa dan dalam tren bagus dengan raihan 10 poin dari 4 laga terakhir di PL. Pekan ini, dua Manchester juga berpeluang memetik kemenangan. MU bertandang ke markas Sheffield United yang kita tahu sangat kesulitan setelah kembali ke IPL promosi musim ini. Sedangkan Manchester City menjamu Brighton pada Sabtu malam. Brighton tetaplah Brighton, sekalipun dia sedang tidak baik-baik saja pasca dibantai oleh Aston Villa, tapi tiba-tiba kemarin mampu menahan imbang Liverpool dengan skor 2-2 yang menggagalkan Liverpool meraih poin penuh. Manchester City dengan kekuatan yang mungkin akan juga tetap tidak akan ada perubahan tanpa De Bruyne seperti biasanya, ini akan mencoba bangkit setelah di 2 laga terakhir dia mulai kesulitan. Bahkan dia kalah terus setelah Rodri absen dalam beberapa pertandingan. Ketika dia kembali, maka akan membuat keseimbangan Manchester City kembali berjalan. Ini duel dua tim build up, dua tim yang selalu main bawah, dua tim yang selalu menguasai pertandingan di semua pertandingan mereka. Manchester City Brighton, maka akan memungkinkan tersaji banyak gol. City mungkin berpeluang menang melawan Brighton, tetapi yang pasti akan terjadi hujan gol Manchester City melawan Brighton. Inilah jadwal selengkapnya jadwal IPL pada pekan ini. Pada Sabtu, tadi sudah disampaikan bahwa pembukaan dibuka oleh Liverpool Everton yang live di video jam 18.30. Setelah itu akan ada pertandingan bersamaan. 5 pertandingan akan tersaji bareng. Bournemouth melawan Wolverhampton, Brentford melawan Burnley, Manchester City melawan Brighton, Newcastle United melawan Crystal Palace, dan Nottingham Forest melawan Luton Town. Itu semua tersaji jam 21.00 waktu Indonesia Barat, jam 9 malam. Bahwa mereka akan bertanding dan mungkin akan banyak mata melihat Manchester City Brighton, di mana kemungkinan akan terjadi hujan gol.
Kenapa pertandingan semuanya banyak satu, dan termasuk setelah pertandingan berikut adalah ada pertandingan dari Chelsea Arsenal yang akan disiarkan juga oleh video, tapi juga disiarkan SCTV. Nah, jam 23.30, jam setengah 12 malam minggu itu akan memainkan Chelsea Arsenal. Bahkan setelahnya dini hari, minggu dini hari jam 2 atau subuhnya jam 2 itu Sheffield United melawan Manchester United juga akan bertanding di malam yang sama. Kenapa semuanya malam minggu tim-tim besar bermain? Karena mereka akan melangsungkan pertandingan Eropa mereka tengah pekan nanti. Jadi Sabtu akan bermain hampir seluruh pertandingan, di mana hanya menyisakan 3 pertandingan, berikutnya cuma 3 saja. Itu pun Minggu cuma 2 pertandingan dan Selasa dini hari 1 pertandingan. Tapi Sabtu akan memainkan seluruh pertandingan Liga Inggris. Jadi Minggu jam 22.30 hanya 1 pertandingan, Aston Villa West Ham, dan Selasa dini hari jam 2 Tottenham Hotspur melawan Fulham. Kenapa? Sekali lagi karena tengah pekan harus bermain di Eropa. Minggu dini hari Sheffield United versus Manchester United. Dan inilah pertandingan yang mungkin akan banyak penonton meskipun akan disiarkan dini hari. Akan pertandingan dini hari. MU dengan banyak pemain yang jeda internasional kembali, mungkin ini juga akan kesulitan melawan Sheffield United di kandang. Mungkin juga akan bermain negatif. Tetapi Ten Hag selalu punya cara dan punya perubahan-perubahan. Apalagi Højlund sedang bersinar-bersinarnya di Denmark maupun di MU. Dia dianggap mampu menyaingi Erling Haaland, bahkan finishingnya dianggap melebihi Erling Haaland. Hanya memang sekuat-sekuat di yang lainnya yang mampu menyokong Højlund itu yang diragukan, di mana Rashford dan Fernandes sedang dikritik bahkan oleh pendukung MU sendiri, di mana egoisme dari Rashford maupun Fernandes dianggap menumpulkan Højlund padahal punya ketajaman yang kuat. Tetapi di internasional kemarin Rashford dan Bruno Fernandes mencetak gol masing-masing untuk negaranya. Fernandes untuk Portugal dan Rashford untuk Inggris. Itu diharapkan Ten Hag maupun seluruh pendukung MU mampu memberikan energi yang lebih ketika kembali ke Manchester United dan mampu menggilas Sheffield United. Itulah seluruh jadwal, di mana hari Minggu hanya 1 pertandingan saja, Aston Villa melawan West Ham, lalu besoknya dini hari, lusanya Selasa dini hari jam 2 Tottenham Hotspur melawan Fulham. Klasmen IPL pekan ini masih sama, Tottenham, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool menjadi Big Four. Namun poin yang sangat tipis, Tottenham dan Arsenal yang sama 20 poin, City 18, Liverpool 17, memungkinkan apapun yang terjadi pekan ini akan ada perubahan klasmen di papan atas. Bahkan di bawahnya Aston Villa, Brighton, West Ham itu karena saling antara 7 tim ini saling bertanding, maka akan kemungkinan ada perubahan klasmen. Di bawah Sheffield United, Bournemouth, dan Burnley masih menjadi 3 terbawah yang punya kemungkinan degradasi. Sheffield yang kesulitan poin sekali saat ini minggu ini, yang baru 1 poin dari hasil imbang, dia pun akan susah melawan MU sehingga dia tidak akan mampu bangkit pekan ini untuk mendapatkan poin penuh, dan dia akan kembali ke dasar klasmen atau tetap di dasar klasmen. Bournemouth dan Burnley, Luton Town itulah yang akan bersaing karena mereka sangat tipis. Luton dan Burnley ada 17-18 dengan 4 poin, sementara Bournemouth 3 poin. Yang menarik adalah 10-11 IPL, 2 tim besar MU dan Chelsea yang berada di 10-11 ini akan mencoba peruntungan di pekan ini dan berharap mereka akan pertandingan. Chelsea mungkin akan kesulitan melawan Arsenal, tetapi Manchester United melawan Sheffield United mungkin akan punya peluang naik klasmen. Inilah mungkin pekan menuju sombongnya kembali para Mang Ujanger di seantero jagat. 12 poin MU memungkinkan akan menyalip banyak klub yang mungkin pertandingan pekan ini akan menghadapi tim-tim yang besar, tim-tim yang memungkinkan membuat mereka kesulitan mendapatkan poin, sehingga MU dari peringkat 10 ya akhirnya mungkin akan naik ke 9, akan ke 8, bahkan memungkinkan menjadi peringkat ke-7, di mana terpaut poin hanya 2 poin dengan peringkat 7, 1 poin dengan peringkat 7, dan sama poinnya dengan peringkat 9. Itulah MU.
Top skor perebutan tidak ada banyak perubahan. Erling Haaland 8 gol masih memimpin. Tetapi di bawahnya mulai mengintip. Kita tahu Hotspur dengan kebangkitannya menempatkan Son Heung-min menjadi subur dengan 6 gol di peringkat 2. Jika Erling Haaland masih juga kesulitan pekan ini, tidak menutup kemungkinan gawang Fulham akan dibobol Son sehingga dia akan mampu mendekat bahkan memungkinkan menyamai gol Erling Haaland. Erling Haaland 8 gol, Alexander Isak Newcastle 6 gol dengan Son yang sama-sama 6 gol. 5 gol Jarrod Bowen, Hwang Chin-on dan Salah. Inilah Salah pun memungkinkan akan menyalip, akan menempatkan dirinya kedua pemimpin daftar top skor. Itulah daftar top skor. Pekan ini IPL sekali lagi akan banyak bertumpu kepada pandangan luar biasa derby Mercedes dan derby London. Terutama Arsenal dengan Chelsea yang akan bertanding di Stamford Bridge. Chelsea versus Arsenal adalah derby tajuk pekan ini. Meskipun bukan perebutan tim papan atas lagi, tetapi derby tetaplah derby dan mereka tetaplah tim besar. Chelsea meskipun peringkat 11, dia tetap tim yang akan mampu memiliki identitas sebagai tim besar. Chelsea, Arsenal, dan Chelsea dimungkinkan akan memenangkan pertandingan. Liverpool, Everton, derby Mercedes yang sangat panas. Liverpool akan menang pertandingan. Itulah seluruh jadwal IPL pekan ini dan analisis serta prediksi kami Candu Bola. Sampai jumpa kembali di prediksi dan analisis pekan depan, di mana IPL tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Salam Candu Bola.